Pemirsa, vonis hakim terhadap Basuki Cahayapurnama disorot dunia internasional. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia bersikap? Kami akan membahasnya bersama narasumber pilihan kami, yaitu Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia, Pak Ihsan Abdullah. Halo, selamat petang, Pak Ihsan. Selamat petang, Mbak Anissa. Assalamualaikum, Pak Ihsan. Kemudian ada Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Selamat petang, Bang. Kemudian ada Direktur Riset Setara Institut Ismail Hassani. Selamat petang, Bang Ismail. Saya akan memulai pertanyaan dari Bang Pigai. Media asing, institusi internasional seperti ASEAN dan PBB hingga pemimpin asing rupanya menyoroti kasus vonis penodaan agama terhadap Basuki Cahayapurnama. Ini sebagai kemunduran dalam demokrasi dan kekhawatiran munculnya intoleransi. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi kalau kita lihat kasus yang dihadapi oleh Pak Basuki Cahayapurnama ya, ini kan sebenarnya harus dilihat dalam konteks criminal justice system, proses peradilan di Indonesia. Proses peradilan di Indonesia itu tidak gampang ya menurut saya, karena ada pengujian data, fakta, informasi, bukti, saksi ya, melalui, kalau kita lihat sidang yang dilangsungkan kemarin itu kan dalam pengawasan berbagai lembaga, ya, termasuk pengawasan masyarakat. Sehingga kalau dikatakan bahwa ada yang tidak adil dalam pengambilan keputusan itu kan tergantung sudut pandang masing-masing. Jadi sudut pandang mereka yang merasa dirugikan tentu berbeda dengan dirugikan berdasarkan kepada pernyataan Pak Ahok ya, atau komunitas muslim, itu pasti berbeda dengan kelompok yang jadi Anda melihat yang dilakukan Basuki Cahayapurnama adalah bersifat individu, tidak mewakili komunitas tertentu. Karena begini, di dalam konteks hukum itu perbuatan pidana itu adalah perbuatan individu. Jadi pertanggungjawaban individu. Dalam konteks human right juga, pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia, kemudian pertanggungjawaban komando juga pertanggungjawaban yang sifatnya individu. Sehingga kalau Pak Basuki Cahayapurnama menurut saya itu sebagai seorang warga negara Indonesia menghadapi proses hukum atas dan keadilan lebih lanjut melalui banding dan lain sebagainya, itu juga semua orang juga harus menghormati Pak Ahok yang mencari keadilan. Jadi semua itu tentu harus diletakkan pada rasionalitas berpikir dalam konteks kasus Ahok ini. Kembali kepada tadi, apakah Ahok sebagai individu atau organ? Organisasi Ahok itu kan banyak, sebagai gubernur, sebagai dalam konteks sosial, komunitas sosial. Kalau beliau itu adalah komunitas minoritas, komunitas Nasrani. Menurut saya Ahok sama sekali berbeda, tidak mewakili komunitas minoritas maupun komunitas Nasrani. Ahok adalah seorang individu warga negara Indonesia yang menghadapi proses hukum dan mendapat vonis semacam mana. Kalau Pak Ismail sendiri, bagaimana Anda menanggapi desakan PBB dari Parlemen Human Rights dari ASEAN sendiri? Ya, secara prinsip saya senang karena saya mendapat sahabat ya. Karena sebelum ada kasus Pak Basuki, kami juga pernah men-challenge undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi di 2011-2012. Artinya apa? Ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata tata kelola keberagaman kita. Kita sadar betul bahwa terlepas bahwa undang-undang ini secara formil masih berlaku sebagai sebuah hukum positif, tetapi jangan lupa pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 1 PNPS ini ya merupakan norma yang conditionally konstitusional. Artinya dia dinyatakan konstitusional sepanjang belum ada undang-undang baru. Artinya apa? Sebenarnya undang-undang ini sudah banyak penyakitnya, sudah banyak masalahnya. Karena itu secara implisit pula putusan MK ini memerintahkan kepada DPR dan pemerintah untuk segera membuat undang-undang baru. Bagaimana tata kelola kemajmukan di Republik ini diatur sedemikian rupa, diatur dalam konteks pertama dia
tidak diskriminatif sebagaimana karakter norma yang saat ini berlaku, dan juga tentu saja mampu sebagai alat mitigasi mencegah terjadinya konflik-konflik horizontal. Oke, Pak Ihsan, apakah Anda berpikir bahwa tata kelola kemajemukan di Indonesia masih perlu ditata ulang? Saya coba bicara dulu persoalan hukum dulu ya. Jadi kan protes dari berbagai elemen ini termasuk dunia internasional terhadap vonis Basuki Cahayapurnama ini kan ada rentetannya kemudian dengan peradilan yang kemarin memvonis Pak Ahok, ya kan? Nah, tentu saja ini harus kita dudukkan dengan proporsional. Saya sependapat dengan rekan saya dari Komnas HAM bahwa ini masalah personal, ya, masalah hukum yang berkaitan dengan pribadinya Pak Ahok. Tidak ada urusannya dengan persoalan-persoalan lain, ya kan? Nah, bahwa kemudian dikait-kaitkan, ini kan ada momennya. Dan saya pikir itu bagus saja, ada semacam warning atau peringatan atau protes. Ini kan artinya bahwa Indonesia jadi perhatian dunia. Indonesia sebagai bangsa yang besar tentu harus lebih baik dalam pelaksanaan atau implementasi hukum dan undang-undang. Dalam rangka juga good governance. Ini saya kira positif. Namun perlu diketahui juga bahwa Indonesia ini memiliki sebagai negara yang berdaulat, memiliki hukum yang tidak perlu orang asing ikut campur dengan peradilan di Indonesia. Justru sebaliknya, kita semua mengapresiasi putusan hakim yang kemarin diputuskan. Apapun putusannya, itu adalah kewenangan hukum yang kita serahkan semuanya kepada majelis yang kita hormati, peradilan yang kita junjung tinggi. Kan begitu? Jadi, kalau toh nanti Pak Ahok tidak sependapat dengan putusan majelis, toh ada upaya hukum yang dilakukan. Apakah banding, ya toh? Apakah kasasi, bahkan bisa dilakukan peninjauan kembali atau hari Senin, nggak ada masalah. Nah, yang menjadi problem kemudian ini ada sekelompok yang justru menarik-narik putusan peradilan ini ke wilayah HAM. Apa hubungannya dengan HAM? Bukankah perilaku Pak Basuki itu juga melanggar HAM dan agama, itu yang diyakini dan ditoreh oleh vonis hakim. Jadi jangan sebaliknya, kemudian hukum di Indonesia sebagai melanggar HAM. Saya sangat tidak sependapat. Oke, Pak Ismail mungkin mau menanggapi? Ya, kalau kami posisi memang berbeda dengan teman-teman MUI dan Pak Ihsan khususnya ya, yang dalam forum ini. Bahwa Undang-Undang PNPS ini kalau kami menyebutnya violation by rule, artinya dia adalah produk hukum yang memungkinkan orang kemudian menjadi terlanggar haknya. Anda bisa bayangkan dengan kemarin kami baru rilis laporannya ada 97 kasus terkait penodaan agama sejak 1965 sampai terakhir Pak Basuki kemarin. Dan hampir semua kasusnya ini sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan melindungi agama itu sendiri. Semuanya berlatar belakang, sebagian besar berlatar belakang konflik gitu ya. Dan dia kemudian juga ada konteks, selalu ada konteks tekanan massa. Nah, kenapa dunia internasional kemudian memberikan perhatian selain norma tadi masuk kategori violation by rule, di mana produk hukumnya bermuatan atau bisa berdampak diskriminatif terhadap siapapun, bukan hanya Pak Basuki, ya, dia juga sebenarnya melanggar norma internasional, yakni kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Bisa dibayangkan dari 97 kasus, 21 lebih kurang diantaranya ini terkait juga dengan soal pemahaman keagamaan. Artinya apa? Orang yang mengekspresikan pandangan-pandangan keagamaannya juga selalu berpotensi juga dikriminalisasi dengan pasal-pasal semacam ini karena dia bisa dikualifikasi sebagai Jadi saya agama. sangat berbeda pandangan ya. Jangan dikatakan bahwa Undang-Undang PNPS dan pasal 156A ini sebagai violence by rule. Tetapi kita lihat juga sejarah bangsa ini yang panjang. Bagaimana kemudian tahun 65 dijagai dengan PNPS 65 itu di zaman Bung Karno. Karena apa? Pada saat itu Bang, mungkin Adinda kita belum paham, saya sudah umur mungkin 2-3 tahun tapi sudah bisa membaca. Bahwa banyak sekali problem bangsa ini yang diakibatkan karena satu sama lain tidak mengabaikan
kehadiran dan kepentingan keberagamaan di Indonesia. Sehingga muncul PNPS 165 dan kemudian ada pasal 165A ya ditempelkan yang tadinya hanya 156. Nah, ini artinya untuk menjaga marwah keberagaman agama di Indonesia sekaligus menjaga harmonisasi dari disharmonisasi. Nah, kemudian ini kan pernah di-review di dalam legislative review dan dikuatkan dengan undang-undang. Ya kan? Kalau memang saat itu dianggap sudah tidak layak sebagai violent by rule tadi, saya kira sudah dihapuslah oleh para wakil kita di DPR. Oke, apakah benar 156 dan 156A itu ada violent by rule? Kita akan membahasnya usai jeda, namun kami mengajak Anda untuk bergabung dalam telepon interaktif kami di nomor telepon 021 392 7566. Sekali lagi di 021 392 7566. iNews Prime akan kembali usai jeda, berikut tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, saya akan bertanya kepada Bang Pigai. Bang Pigai, benarkah ada violent by the rule dalam kasus Ahok ini yang kemudian mencederai hak asasi? Ya, kalau violent by rule itu kan gini ya. Itu kalau melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum atau menerapkan peraturan secara terkontrol oleh di luar peradilan. Ya, tapi kalau peradilan yang memutuskan maksudnya seperti main orang hakim itu, sendiri gitu? Main hakim sendiri atau menggunakan kekuasaan untuk mengontrol atau memberi hukuman kepada setiap orang. Tapi kalau misalnya melalui proses hukum di mana ada yang penggugatnya, kemudian ada yang membantah, mempertahankan argumentasinya, ada jurinya, kemudian melalui proses hukum yang ada di Indonesia, menurut saya tidak violent by rule. Tapi memang saya juga harus mengakui bahwa beberapa undang-undang kita itu longgar, memberikan peluang untuk terjadinya hal seperti ini. Misalnya Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Kebebasan Pers, ya, kemudian juga termasuk juga yang peraturan tentang PNPS ini. Jadi beberapa peraturan itu ada memberi peluang untuk bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang diduga dirugikan untuk bisa lakukan proses hukum. Dan bahkan dengan peluang-peluang ini, kan gini, setiap orang itu boleh berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertarungan di peradilan. Jadi kalau ada kelompok yang memberi tekanan, apakah politik, apakah dengan demonstrasi, atau apakah dengan tuntutan ya, publik kepada peradilan, itu sah-sah saja ya setiap orang karena mencari keadilan. Nah, kemudian setiap Sebelumnya Mas Ismail pernah menjawab bahwa pasal penodaan agama ini bisa dibilang pasal karet. Ya. Apakah? Iya, betul. Itulah salah satu kenapa kemudian dia selalu potensial melanggar hak asasi orang. Apa yang dilanggar? Misalnya, dalam hemat saya, statement Pak Basuki misalnya kembali ke agak ke belakang, ya, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Atau statement dosen dan guru yang juga divonis dengan penodaan agama di kelas mengajarkan teori-teori perbandingan agama, Pak Ihsan, ini juga kemudian dipidanakan. Jadi hak yang dilanggar adalah hak kebebasan berpendapatnya dan juga berpikirnya. Sudah berjalan dengan benar gitu, dengan baik dan benar. Iya, proses hukum ya tetap jalan. Kenapa kemudian yang kita persoalkan adalah hulunya, yakni pasal 156A-nya? Karena disitulah masalahnya. Jadi violation by rule itu adalah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena perundang-undangan menyediakan potensi pelanggaran memberi ruang untuk terjadinya pelanggaran. Jadi kalau ini terus dipertahankan, sekarang gini. Nista dan tidak nista takarannya apa? Itu tidak diatur dalam KUHP. Menodai atau tidak menodai, Pak Ihsan dan teman-teman MUI menganggap menodai. Saya tidak menodai. Ini kan bukti relativitas. Apakah Pak Ihsan lebih tepat pandangannya? Tidak juga. Kebetulan saya tidak punya masa misalnya untuk kemudian memaksakan pandangan-pandangan saya menjadi sumber kebenaran, sumber legitimasi. Jadi hemat saya memang ya karena di hulunya ini bermasalah, maka
para penegak hukum ya, polisi, jaksa, mereka menegakkan hukum yang salah, ya, yang melanggar hak asasi manusia itu, karena itu hukumnya harus diubah. Oke, MUI sendiri menerbitkan sikap keagamaan bahwa Ahok menistakan agama. Lalu bagaimana dengan pandangan dari? Saya kira udah clear, kita pembicaraan kita bukan lagi pada menguji produk ya hukum, tapi putusan pengadilan. Kan tadi ada persepsi yang berbeda. Barangkali di antara bertiga ini atau berempat berbeda. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri ada sekian juta orang yang tersinggung. Tapi juga tidak bisa dinafikan juga ada berapa juta juga yang tidak tersinggung dengan kasus Pak Basuki. Oleh karenanya kita udah sepakat sebagai bangsa yang berbudaya hukum, menghormati hukum, berbudaya tinggi, berakhlak. Ini udah kita serahkan ke pengadilan. Setelah melalui proses tadi, paradigma criminal justice system sudah diajukan semua dari peradilan pidana, dan Pak Basuki sebagai person, sebagai orang telah divonis. Saya kira itu yang harus yang harus dihayati. Dan satu lagi, bahwa undang-undang pasal 156A itu pernah di-challenge di Mahkamah Konstitusi oleh beliau juga, ya, setara ya kalau nggak salah. Ya, salah satunya. Dan salah satunya ya, kelompok masyarakat, dan ditolak uji materi atau uji secara review itu. Artinya landasan filosofinya bahwa Indonesia sangat memerlukan aturan ini, ya kan, dalam rangka menjagai kebinekaan, harmonisasi sekaligus menjaga jangan sampai disharmonisasi terjadi. Kalau ada yang kurang, nah saya sepakat kalau ini harus diinventarisir, kekurangannya di mana dan direview. Kalau itu sepakat, tapi jangan ditarik persoalan peradilan pidana yang kepada person, kemudian dilakukan protes melalui berbagai macam aksi. Kalau yang dari pemerintahan, berbagai macam aksi, misalnya sekarang aksi di mana-mana, ya kan? Kemudian ada aksi balasan juga, tanda tangan 1 kilometer. Nah kalau begini, apa negara ini nggak habis-habis ngurusin hal seperti ini? Saya melihat, mohon maaf saja ya, ini sebenarnya kasus Ahok ini kasus yang biasa-biasa saja, ya, tidak terlalu besar. Tapi kasus ini menjadi besar karena negara dengan kewenangan dan kekuasaannya ada di balik Pak Ahok. Diduga ada di balik Pak Ahok. Apa indikatornya Pak Bika? Ya, indikatornya kalau dilihat dari berbagai pernyataan dari pemimpin negara. Kemudian Menteri Hukum dan HAM datang ke Lembaga Cipinang, ya, mendatangi loh Pak. Ibu seorang misalnya Antonius atau Ahmad yang orang kecil di kampung di penjara belum tentu menterinya datang. Saya kira itu menurut saya soal adanya penetrasi dukungan yang kuat oleh kekuasaan itu justru yang menyebabkan banyak orang tersinggung. Negara itu sejatinya mengelola politik dan pemerintahan, mengatur demokrasi, jalannya proses hukum, melindungi setiap warga negara Indonesia, dan menjaga integritas bangsa, menjaga keseimbangan nasional. Karena kedua belah pihak ini sama-sama berpikir, yang satu berpikir bahwa pemerintah menyokong Ahok, yang satunya berpikir Ahok divonis karena tekanan massa. Namun kita akan sapa dulu pemirsa kita dari Kuningan, Jawa Barat, ada Pak Abnur. Selamat petang Pak Abnur. Selamat petang. Ya, silakan dengan pendapat Anda. Ya, saya ingin. Ya, silakan Pak Abnur. Ya, saya ingin bertanya yang dari Setara tuh Pak. Iya, gimana? Dia mengusulkan kan supaya dicabut atau apa dan seterusnya. Kalau pasal itu penodaan agama dihilangkan, itu gimana jadinya? Boleh nggak orang seenaknya mencaci maki orang lain tentang agamanya? Ada peraturan saja, itu banyak yang berani. Lihat di sosmed Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, kalau menurut Anda harus direvisi dan seterusnya, apa sebaiknya revisinya yang baik supaya aman? Oke, Pak Abnur, kami sudah tangkap apa yang menjadi maksud Anda. Silakan dijawab oleh Pak Mas Ismail. Iya, selain Undang-Undang PNPS atau yang kemudian diadopsi di 156A, sebenarnya banyak instrumen hukum lain untuk mengelola kemajmukan. Jadi
saya tidak khawatir kalau misalnya dalam undang-undang Seperti apa Mas instrumen? dalam undang-undang ITE misalnya kalau contohnya tadi sosmed ya, barang siapa yang menyebarkan permusuhan atas nama sara dan seterusnya, maka bisa dipidana. Tapi kata kuncinya jelas ada permusuhan ya, ada indikator-indikator yang jelas kapan seseorang bisa dipidana. Sekalipun pasal ini juga dipersoalkan oleh teman-teman ya Pak Bigai. Lalu juga kalau kemudian menyebarkan kebencian ya, kita menyebarkan kebencian, permusuhan, ada pasal 156 ya. Ya, artinya apa? Ada mekanisme lain, ada instrumen lain. Kalau dia membuat orang lain tidak nyaman, dia juga bisa Pasal dipersoalkan. 156 itu hanya golongan yang diatur oleh betul. 131 IS. Ya. Tidak menyangkut yang berkaitan dengan penodaan agama. Ini Betul, harus betul, Pak. clear nih. Iya, betul. Jadi kalau Saya hanya sangat 156, tidak ada 156A, yang terjadi itu tadi kembali setback ke tahun 1965 di mana undang-undang ini dihadirkan. Ya. Problemnya sama pada saat itu. Betapa hiruk pikuk negara mengurusi yang satu menodai agama yang lain. Inilah kemudian muncul PNPS. Harus clear dulu sejarahnya. Jadi betul, sejarahnya Jadi begini. jangan sampai Kalau saya harus sampaikan juga, saya punya pengetahuan mungkin tidak lebih banyak dari Pak Ihsan, tetapi sependek yang saya ketahui, undang-undang ini memang hadir untuk mengatasi persoalan aliran kebatinan yang marak saat itu ya, dan dengan batasan-batasan yang juga tidak terlalu jelas. Lalu kemudian yang utama, jangan lupa Pak, ini sebagai alat kontrol kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang secara faktual waktu itu didukung oleh banyak juga aliran kebatinan semacam itu. Jadi ada konteks kalau yang misalnya berbeda. menghambat komunis saja, sebentar sorry ya. Mestinya setelah Pak Karno tidak berkuasa, kan ini tahun 65. Pak Karno tidak berkuasa, 68-67 udah dihabisin nih undang-undang ini dicabut oleh kekuasaan Pak Harto. Tapi kan ini hidupkan terus. Justru karena ini untuk mengendalikan komunisme yang menjadi musuh Pak Harto waktu itu, ya kan. Maka ini terus dipertahankan. Pendek kata, undang-undang PNPS ini dan juga sejumlah undang-undang yang lain yang lahir di era 60-65 memang adalah produk-produk perundang-undangan yang ditujukan untuk merepresi rakyat yang merongrong kekuasaan. Nah, semacam itu. Jadi saya kembali ke pertanyaan Bapak dari Kuningan, kalau tidak ada undang-undang ini dicabut, lalu bagaimana situasinya? Saya percaya akal sehat kita akan bekerja dan banyak instrumen-instrumen yang bisa kita gunakan untuk menjerat orang-orang yang menyebarkan kebencian. Yang itu tidak efektif dijalankan. Sekarang orang yang mencaci maki tidak pernah diadili dan diperiksa, tetapi hanya karena menyatakan sesuatu yang hemat saya itu tidak menodai agama, kemudian dia divonis 2 tahun penjara. Nah, selain itu pemerintah memang saat ini sedang merancang ya Pak Ihsan, mungkin MUI juga sedang juga turut merancang satu produk undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang penodaan agama ini. Kenapa? Karena undang-undang ini seperti yang tadi saya katakan conditionally konstitusional. Dia konstitusional tetapi sementara. Artinya apa? Ada masalah gitu kan. Nah, kita kurangi masalahnya. Nah, karena itu tadi di bagian awal saya ingin sampaikan adalah mari kita rancang sistem tata kelola kemajmukan yang baru, ya kan. Tadi misalnya kekhawatiran mencegah kekacauan, ayo kita susun bagaimana cara mengaturnya. Lalu di sisi lain ada yang mengatakan ini potensial melanggar HAM, ayo kita atur agar tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi hemat saya ini momentum untuk kita semua menata kembali tata kelola kemajmukan kita melalui produk perundang-undangan semacam itu. Oke, baik. Media asing dan juga sejumlah institusi menyebutkan bahwa vonis terhadap Basuki Cahayapurnama ini merupakan ujian bagi toleransi dan kemajmukan di Indonesia. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetap bersama kami. Kepada Bang Pigai, kedua-duanya melakukan aksi massa dibalas aksi massa. Kemarin ada berjilid-jilid aksi massa, sekarang pun aksi massa sampai jam 12 malam gitu kan. Bagaimana Anda melihat hal ini ketika kedua-duanya merasa satunya tidak berpihak, pemerintah tidak berpihak, kemudian hukum tidak berpihak, itu bagaimana? Jadi gini, kebebasan ekspresi, penyampaian pikiran, perasaan dan pendapat, termasuk berorganisasi itu dijamin ya. Dalam berbagai instrumen undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf I. Kemudian juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia 39. Ya, lalu kita juga Indonesia sudah ratifikasi ICCPR ya, Covenant Sipil dan Politik pasal 18 juga dinyatakan itu dijamin. Artinya
negara ini telah secara legal memberi jaminan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pendapat. Memang ada pengaturan-pengaturan tertentu ya bahwa penyampaian pikiran, perasaan, pendapat itu ada ruang khusus. Jangan sampai mengganggu tatanan ketertiban warga, kemudian di tempat-tempat tertentu supaya seluruh aktivitas berjalan secara baik. Kemudian yang menjadi persoalan adalah seringkali para penegak hukum itu tidak bertindak adil. Misalnya kalau ada komunitas yang ingin menyampaikan demonstrasi dan lain sebagainya, dibatasi sampai jam 6. Iya. Tapi misalnya kemarin malam demonstrasi sampai jam 12 malam. Jadi inilah sebenarnya netralitas, imparsialitas, objektif penegakan hukum yang secara adil, jujur, ya, transparan. Itu menurut saya, ya gini, baik atau buruknya tatanan hidup berbangsa dan negara itu ditentukan oleh pemerintah dan pengambil keputusan. Oke. Jadi kalau pemerintah dan pengambil keputusan itu betul-betul bisa berbuat, merancang politik yang baik, melaksanakan dengan baik, dan membangun bangsa pemerintahan secara baik dan benar, memberi perhatian secara equal kepada seluruh rakyat Indonesia, maka menurut saya bangsa ini bangsa yang hebat ini. Dinamika di masyarakat di bawah itu cukup hidup. Apakah Tinggal negara itu kelola saja secara baik supaya Indonesia itu bisa menyampaikan pesan kepada dunia internasional Pak Ihsan, bahwa bangsa kita apakah bangsa dengan besar. adanya himbauan dari bangsa asing, kemudian dari PBB, dari ASEAN menandakan bahwa pemerintahan belum cukup kuat untuk melindungi rakyatnya? Saya kira tidak. Kita punya nation, ya, punya hukum yang berdaulat, ya, bahwa mungkin persepsi dari sebelah benua sana itu seperti itu ya wajar, nggak ada masalah. Dan kita lihat juga ya, kita kembali ke Undang-Undang PNPS tadi 165 dan 156A, ternyata di belahan dunia, di berbagai dunia semua masih menganut prinsip hukum perlindungan terhadap penodaan agama. Coba kita lihat di Eropa, ya, itu ada 7 negara di benua biru yang masih lekat hukumnya. Kemudian di Amerika sendiri ada 35 negara. Ya toh? Di Asia Pasifik nggak terhitung jumlahnya nih. Di Afrika, ya, Indonesia, India, Sudan, Yunani bahkan, ya kan? Ini sumber yang resmi. Ya, lalu kenapa mereka tidak juga ada orang yang dihukum kemudian diprotes? Kenapa Indonesia? Karena apa? Mereka mencurigai bahwa orang yang tidak sependapat dengan kelompoknya Pak Ahok kemarin itu dianggap radikal, ya, dianggap intoleransi. Padahal ini kan masalahnya hukum yang telah selesai. Kita sebagai orang yang berbudaya hukum tinggi, kita bangun peradaban hukum ini, kita bangun budaya hukum ini, kita taati keputusan hukum. Andai kata yang bersangkutan terdakwa dan kelompoknya atau ya pendukungnya itu tidak puas dengan putusan hukum, saya kira ada upaya yang bisa disediakan oleh undang-undang. Oke, Mas Ismail mau menjawab mungkin? Ya, saya ingin mengomentari soal respons internasional ya. Pertama bahwa betul ada 26 negara Pak yang masih mengadopsi ketentuan tentang penodaan agama. Tetapi juga perlu kita periksa sebagaimana ketentuan itu mengatur dan bagaimana juga proses penegakan hukumnya. Karena sekali lagi sebenarnya proses penegakan hukum delik penodaan agama di dalam Undang-Undang PNPS pasal 2-nya menyebutkan memang harus ada tahapan-tahapan peringatan dan tapi itu gini, yang disebut dengan due process of law-nya. Sebentar, saya mau ingatkan dulu. Pembelaan kita ini harus didudukan yang proporsional. Prancis sebagai negara yang beradab menurut Eropa, bagaimana kasus Charles Hebdo? Ya. Mereka ditembak. Indonesia masih bagus dengan jutaan manusianya protes menyampaikan aspirasinya, sangat cool, bahkan nggak ada rumput yang patah terinjak. Oh, banyak. Luar biasa. Loh, itu yang mengatakan Jenderal Kapolda Metro Jaya. Jenderal Iriawan. Tapi banyak lah rumput yang diinjak-injak, banyak lah pasti, jutaan orang nggak mungkin. Itu pernyataan seorang Kapolda Metro Jaya, Jenderal Inspektur Jenderal Iriawan mengatakan tidak ada satupun dahan yang patah. Bayangkan di Prancis, ditembak begini Pak. Kita seringkali keliru. Jadi jangan sampai ini dibawa ke ranah tadi persoalan hukum ansih tadi yang saya katakan personen leh dalam hukum Belanda. Kenapa diseret jadi HAM? Nah kalau begitu tuh tengok ibu kita yang nenek-nenek tua di sidang di Garut
Siapa yang nengokin itu? Nggak ada. Yang pamrih. Bagaimana seorang tua renta diancam hukuman? Nggak ada. Jadi Iya. Inilah daripada yang dimaksud tadi oleh Bang Pigai sebagai negara imparsial, tidak equal dalam penegakan hukum. Yang lain dibiarkan berdemo sampai nyalakan lilin sampai jam 12 malam, yang lain jam 6 diuber-uber. Tapi Bang Oke. Iksan, dalam konteks kasus Ahok itu, kalau kita ikuti ya, dia punya proses hukumnya. Iya. Kepolisian bertindak baik loh. Baik, Bahwa iya, luar pada biasa. saat pertama lakukan penyelidikan, Iya. penyidikan, pelimpahan berkas ke kejaksaan itu cepat ya. Iya. Artinya di satu sisi penanganan massa Tapi seperti itu begitu, dianggap tapi sebagai trial by demop. Saya keberatan kalau Ya. begitu. Ya. Tidak ada satu kepercayaan yang dibangun di publik ini terhadap penegakan hukum. Ini akan runtuh ya, kalau jadi ada masyarakat semua begini. jadi ada plus minus. Nah. Maksudnya kepolisian tidak semua jelek. Ya, Mungkin bagus. untuk menangani massa sedikit agak keliru. Misalnya memberikan kesempatan kepada orang untuk demonstrasi sampai jam 12 malam. Tapi di sisi lain, Ya. khusus proses peradilannya kepolisian begitu Ya, cepat mereka. betul. Jadi ada plus minus. Yang kedua, yang terakhir saya perlu sampaikan sebagai orang Komnas HAM ya. Ya mari kita sudahi dan Ya. menghormati hak-hak yang melekat Ya. pada Pak Ahok. Tolong juga jangan hentikan semua Aksi-aksi, kritikan, aksi, tekanan, ya termasuk juga kritikan individu ya yang berorientasi pada kebencian atas dasar sara, suku, agama, Ya. ras, antar golongan. Hukum sudah selesai. Selanjutnya tinggal finishing. Penyelesaian terakhir itu adalah di tingkat banding dan sampai dengan kasasi. Mari kita hormati juga hak-hak yang melekat pada beliau. Betul. Kemudian juga kita juga menghormati komunitas yang menuntut tetap secara imparsial mengambil keputusan. Saya kira itu yang paling penting. Pak Nasir. Halo, selamat malam Pak Nasir. Masih bersama kami? Oke, rupanya terputus. Kami akan berusaha menghubungi lagi Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3. Mas Ismail tadi ingin Ya, menambahkan. saya normatifnya sepakat bahwa kita semua harus menghormati proses hukum. Yes, ya banding sedang diproses gitu ya. Dan aspirasi yang sekarang menyampaikan kritik juga bukan berarti tidak boleh. Saya ingin katakan begini, menghormati proses hukum itu tidak berarti kita anti kritik. Ya, banding itu, mekanisme banding adalah mekanisme judicial untuk mengkoreksi potensi-potensi abusif dari majelis hakim di tingkat pengadilan pertama. Dan karena itu perbincangan misalnya kita malam ini dan juga kritik saya di banyak tempat, yaitu adalah bagian dari koreksi masyarakat ya, kritisisme masyarakat terhadap satu proses peradilan. Dan saya percaya bahwa dengan kritik semacam ini peradilan kita tidak akan runtuh karena kita tahu persis masyarakat tahu persis mana bagian-bagian hukum yang memang pantas untuk dikritisi dan mana yang memang dia diputus atau divonis dengan profesional dan keyakinan penuh para hakim. Nah, yang kedua terkait internasional. Saya ingin katakan bahwa keprihatinan dunia internasional ini suatu hal yang wajar, ya betul saudara. Kenapa ini terpanggil mereka kemudian memberikan respon? Kita sering keliru ketika ada internasional merespon selalu mencari contoh-contoh buruk di negara yang lain, gitu. Seolah-olah kebaikan dan capaian kemajuan kita di bidang hak asasi manusia harus selalu mengekor ke sana. Jangan lupa Pak Pigai, kita sudah meratifikasi Kovenant Sipil dan Politik, yang itu di dalamnya semua menjamin hak-hak sipil masyarakat. Ya, termasuk hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk tidak diadili dengan proses yang tidak adil dan seterusnya. Kenapa mereka memberikan respon? Ya karena ada universalisme nilai di situ yang dilanggar atau yang potensial dilanggar lah setidaknya begitu kan. Ya, nilai-nilai universal yang dilanggar? Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu adalah hak-hak universal yang diakui di semua tempat. Karena itu keprihatinan mereka bukan soal hal-hal yang terkait isu domestik republik misalnya atau mencampuri urusan domestik republik, tetapi yang dia cemaskan adalah nilai-nilai universal yang diakui sebagai hak asasi manusia itulah yang kemudian ke depan akan terlanggar. Kenapa akan terlanggar? Ya karena itu tadi norma-norma atau delik-delik yang ada di dalam ketentuan penodaan agama yang multitafsir, bias dan seterusnya. Oke, banyak media asing memberitakan bahwa vonis terhadap Basuki Cahayapurnama ini kemudian merupakan presiden buruk ke depannya akan mudah melakukan tuduhan penistaan agama, apalagi terhadap lawan-lawan politik yang mungkin termasuk dari minoritas. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.
Sebelum melanjutkan dialog, kita akan sapa dulu pemirsa kami dari Jakarta. Ada Pak Lukman. Selamat malam, Pak Lukman. Selamat malam, Ibu. Silakan dengan pendapat Anda, Pak. Iya, kalau saya sih setuju aja pasal penistaan agama dihapuskan ya. Biar hukum rimba yang berlaku. Karena bagi Jadi saya sebenarnya Anda tidak setuju, Pak Lukman? Ya sebenarnya saya tidak setuju, cuma banyak yang memutarbalikkan fakta. Kalau saya melihat saudara Ahok ini ngomong bukan pada tempatnya, bukan masalah dia. Baik. Kami sudah dapat apa yang menjadi inti dari pendapat Anda, Mas Ismail. Silahkan. Buat saya, biar saja dihapus, nanti biar jadi hukum rimba yang berlaku. Ya, saya kira ini ekspresi yang harus kita hargai bahwa drama ini ya telah mengundang atau telah menampilkan wajah kita yang sesungguhnya, mana yang mendukung, mana yang menolak dan seterusnya. Tetapi sebenarnya juga kenapa kemudian ini mencabik-cabik banyak emosi orang, karena pertama, due process of law tidak dilalui di dalam kasus ini, sehingga kemudian orang berprotes semacam ini. Yang kedua adalah kuatnya desakan ini dan himpitannya dengan kepentingan politik pilkada. Yang ini kemudian menjadi sangat besar. Karena inilah dari 97 kasus yang kami monitor, inilah kasus terbesar yang menyita perhatian publik dan juga perhatian internasional. Nah, pada bagian akhir ini saya ingin juga menyampaikan terkait dengan apakah kemudian vonis ini berdampak pada situasi atau masa depan toleransi kita di Republik ini. Pertama harus saya katakan, review soal undang-undang PNPS dan ya yang kemudian diadopsi di pasal 156A sudah terjadi sejak UPR di 5 tahun yang lalu ya. Jadi Dewan HAM PBB telah mengkaji dan juga memberikan sejumlah rekomendasi agar yang pada intinya undang-undang ini direvisi. Gitu ya, setidak-tidaknya direvisi gitu kan, karena itu tadi potensi-potensinya. Dan saya ingin katakan pula bahwa intervensi internasional itu bukan sama sekali merongrong kedaulatan Republik, karena di dalam negeri juga banyak yang juga bersuara serupa, bahwa kemudian suara di dalam negeri bertemu dengan suara internasional ya karena ada pengikat tadi, yakni universal values tadi, itu yang mengikatnya. Dan jangan lupa bahwa diplomasi politik internasional kita itu ada 3 modal utama diplomasi. Yang pertama adalah bahwa Indonesia adalah negeri yang toleran, karena itu ini harus menjadi concern semua pihak, ya harus dijaga oleh semua pihak. Dan yang kedua berhasil memberantas terorisme, ya, ini juga modal diplomasi kita. Dan yang ketiga adalah negeri Muslim demokratik terbesar di dunia. 3 kapital politik inilah sebenarnya yang terus dijaga oleh pemerintah dalam rangka menjaga pergaulan internasional, dalam rangka tetap memperoleh tempat di panggung internasional ya, sehingga sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara dia menjadi berdikari, berdaulat dan seterusnya. Karena 3 kapital politik ini. Karena itu ayo kita jaga rame-rame, kita kawal bareng-bareng agar implikasi putusan yang semacam ini juga tidak menimbulkan intoleransi lanjutan, radikalisme lanjutan, karena 3 kapital itu adalah kekayaan kita. Pak Ihsan, apakah? Ya, saya kira ada beberapa catatan yang menurut hemat kami penting. Pertama, bahwa dengan hikmah dari putusan Pak Basuki ini tentu menjadi hikmah yang besar, berupa bahwa semua kita ya yang berbudaya, hukum dan beragama tentu harus menambah toleransi kita kepada kelompok dan beragama yang lain, karena Indonesia dibangun dengan keberagaman. Kemudian yang kedua, bahwa pejabat publik dan siapapun hati-hati di ruang publik dengan menggunakan berbagai macam spektrum, berbagai macam instrumen, karena bisa saja instrumen yang tersedia dengan mudah seperti gadget kita sekalipun ini juga bisa melukai orang lain dan membahayakan kita. Nah, tentu juga sudah ada rambu-rambunya, dan yang tidak kalah penting tentu bahwa semua kita harus menjaga, merumat kebangsaan dan kebinekaan kita, ya, bahwa ada kasus yang lalu yang menyangkut Pak Basuki itu kasus hukum, tentu saja ini kalau ada yang kurang, yang tidak memuaskan pihak lain, tentu yang di-challenge adalah bentuk putusannya, ya.
apakah dengan eksaminasi ya dari kelompok-kelompok intelektual, hukum, aktivis. Nah, bisa juga Pak Ahok sendiri sudah menggunakan haknya untuk banding, kasasi dan sebagainya. Dan yang lebih penting tentu jangan kemudian undang-undangnya kemudian dirubah. Undang-undangnya dirubah karena satu kasus ini kan menurut saya tidak relevan. Kalau misalnya Tidak satu kasus. jadi 97 kasus, Pak. Dan ini tuntutan lama maksud kami. Sebelum ada kasus Pak Ahok sekalipun, itu sudah kita desakan, kita Iya, tuntut. artinya harus dieksaminasi dulu putusan ini. Apakah memang benar karena undang-undangnya? Apakah memang produk putusannya sendiri yang harus kita uji lewat banding? Kan bisa diperkuat nanti. Nah, dari sinilah simpulnya kemudian tadi hikmah yang selanjutnya, mari setelah ini kita move on lah. Yang di kelompoknya Pak Ahok ya jangan lagi membuat tindakan-tindakan seolah-olah tidak mempercayai lagi aparatur hukum kita, tidak percaya dengan polisi, tidak percaya dengan jaksa, tidak percaya dengan hakim. Nah, kalau sudah seperti ini negara mau runtuh. Nah, saya pikir tadi kita harus memberikan kepercayaan pasca putusan ini, mari kita bersama-sama tadi, saya setuju. Bagaimana merumat kembali ya dengan dialog nasional yang disuarakan oleh pimpinan kami dari MUI yaitu Kiai Ma'ruf Amin, agar bangsa ini semua nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang tercecer dan tidak merasa terabaikan. Semua jadi satu, yang minoritas yang sayang dengan yang mayoritas mengayomi yang minoritas. Saya kira ini nggak ada masalah karena kita sudah final ya sebagai kami dari Nahdlatul Ulama misalnya ya sebagai kader sudah final untuk memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1939 ketika Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin. Jadi nggak ada lagi problem sebenarnya. Minoritas mayoritas nggak ada lagi. Pak Pigai, closing statement silakan. Ya, kalau closing statement saya, bangsa kita kan multi minoritas ya. Multi minoritas tidak dalam konteks keseluruhan, tapi contoh di Jawa Barat ya yang selain Muslim minoritas. Muslim juga minoritas di Bali, di Papua, di Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Karena bangsa kita itu bangsa multi minoritas, perlu ada integrasi sosial. Integrasi sosial dalam konteks dari sisi agama, suku, golongan, dan lain sebagainya. Peristiwa yang terjadi terkait dengan proses hukum terhadap Pak Ahok itu adalah kita harus menempatkan sebagai sebuah peristiwa proses hukum. Jadi bukan sebuah proses politik yang mampu melakukan merobek atau lakukan fragmentasi sosial antar satu dengan yang lain. Menurut saya hukuman terhadap Ahok itu sudah menjadi sebuah catatan penting, pelajaran bagi kita semua supaya di masa yang akan datang persoalan yang menyangkut tentang dogma, hal-hal yang menyangkut tentang forum internum sebuah agama, kita tidak boleh masuk. Kita tetap menghormati, orang lain, dan orang lain juga kita berharap saling menghormati ya, Bang Pigai. Jadi antara satu dengan yang lain saling kita hormati. Yang penting adalah Indonesia punya 3 instrumen. Tadi Pak Ismail mengatakan bahwa ada diplomasi punya 3 instrumen diplomasi, yaitu toleransi, berhasil memberantas terorisme, dan negara demokrasi dengan penganut Islam terbesar di dunia. Tidak ada lagi mayoritas versus minoritas. Kita semua harus. Saya setuju itu. Iya, kita semua harus berangkulan karena kita harus menjaga persatuan. Karena itu sudah selesai 1928. Jadi ketika kita membela misalnya ya dalam konteks perdebatan ini seperti membela Pak Basuki karena dia adalah anggota bangsa. Jadi term minoritas mayoritas itu semestinya tidak lagi relevan didiskusikan. Tidak ada lagi mayoritas versus minoritas. Yang terjadi masyarakat Indonesia harus berangkulan dan menjaga persatuan, ya, menjaga persatuan hukum di atas perbedaan yang ada di negara kita. Saya Anissa Dasuki pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.